Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa ba'du. Wa hadhihi wasiyatul Mustafa alaihi salatu wassalam li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu qala da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فخلوت معه في منزله فقال لي يا علي لا يزال المؤمن في زيادة في دينه ما لم يأكل الحرام ومن فرق العلماء مات قلبه وعمي عن طاعة الله تعالى. Melanjutkan diskusi, bukan belajar, mengambil barokah daripada guru kita, yaitu kitab Wasiyatul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, di mana pada malam ini terkait dengan jaminan kebaikan terhadap seseorang yang makan sesuatu yang halal. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjamin kebaikan orang yang makan sesuatu yang halal. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan ketika Sayyidina Ali mendapatkan wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, seorang mukmin akan terus bertambah meningkat agamanya, ia tidak makan sesuatu yang haram. Jadi seorang mukmin di sini, ya, yang dikatakan seorang mukmin bukan muslim. Ini ada apa nih? Ya, perkataannya enggak muslim tapi mukmin. Ya, jadi jaminan Allah hanya untuk orang mukmin, bukan orang yang muslim. Salah satu contoh dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, ya. Di sini juga sama dikatakan, ya Ali la yazal mu'minu fi ziyadatin fi dinihi malam ya'kulil haram. Penekanannya kepada kalimat mukmin. Ma huwal mu'min? Apa itu mukmin? Mukmin itu adalah orang yang beriman. Apa itu iman? Iman itu adalah apa itu iman? Ya, al-iman huwa tasdiqu bil qalbi. Iman itu membenarkan dengan hati. Wa iqraru bil lisan, mengucapkan dengan lisan, dengan omongan. Wa amalu bil arkan, diamalkan, diwujudkan, direalisasikan, diimplementasikan dengan perbuatan. Itu yang disebut dengan iman. Jadi ada orang ngomongnya cakep, dakwah, ngajak berbuat baik, mendekatkan diri kepada Allah, cakep omongannya, ya, tapi hatinya tidak yakin dan perbuatannya tidak sesuai. Kira-kira beriman bukan? Ya, kan Nabi katakan al-iman iqraru bil lisan. Iman itu adalah orang yang mengucapkan dengan lisan, wasdaqu bil qalbi. Ya, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian mengamalkan, mewujudkan dengan perbuatan. Ketiga, hal inilah yang disebut dengan iman. Ya, jadi ada orang omongannya bagus nih, misalnya ngajak buat kebaikan, ayo sholat, ayo ngaji, ayo puasa, ayo zakat, ayo ibadah. Tapi hati sendiri gak yakin dengan apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu ibadah. Itu orang iman bukan? Bukan. Udah perbuatannya nyuruh doang, sembahyang kagak, nyuruh doang ngaji kagak, nyuruh doang zikir kagak, nyuruh doang sedekah kagak. Iman bukan? Bukan. Kenapa? Karena kata Nabi itu yang beriman
adalah meyakini dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, kemudian mewujudkan dengan perbuatan. Itu boleh dikatakan iman. Ya, itu yang kata iman, definisi iman menurut Imam Ghazali. Tapi kalau arti atau ketentuan iman, ya, kalau misalnya rukun itu namanya, ya, ketentuan atau rukun iman. Ma huwa iman, al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa khairihi wa syarrihi. Itu yang namanya rukun iman. Nah, berarti kita harus siap, berarti kita harus paham nih apa itu iman, apa itu rukun iman. Jadi rukun iman jangan disamakan dengan definisi iman. Definisi iman jangan disamakan dengan rukun iman. Nah, karena definisi iman itu yang tadi, yang tiga itu, tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Itu yang namanya definisi iman. Tapi rukun iman, ma huwa iman, arkanul iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa yawmil akhir wa khairihi wa syarrihi. Itu namanya rukun iman. Berarti ada apa di sini? Ya, ada apa di sini pengertian iman dengan rukun iman? Nah, inilah jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa? Orang yang beriman. Orang beriman sudah pasti Islam. Tapi orang Islam betul-betul beriman. Kenapa? Karena iman itu ikatannya dengan hati, iman ikatannya dengan peromongan, ucapan, iman itu ikatannya dengan perbuatan. Sekarang banyak orang ngaku Islam, ya, puasa, sholat Jumat, ya kan, haji, ya, tapi keimanan dalam hatinya tidak mewujudkan dia itu sebagai orang yang beriman. Kenapa? Karena tidak sesuai yang tadi tiga itu, tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan, enggak sesuai. Nah, kemudian iman pun ada tingkatannya. Iman tingkatannya orang biasa, iman tingkatannya orang-orang soleh, para wali Allah Ta'ala, iman tingkatan para nabi dan rasul. Ya, kalau iman kita al-iman yazudu wa yanqusu. Kalau iman kita nih, ya, itu pasti bisa berkurang, bisa bertambah. Tapi kebanyakan berkurang kita mah, ya. Kagak naik turun kayak apa, 10 meter. Kalau diisi naik, nggak diisi kosong. Itu kita kayak gitu, kan sia-sia namanya. Sia-sia, layak mutu walayahnya kalau kata Nabi Umar sama Semarang, layak mutu walayah, ya tidak bermutu menghabiskan dia. Ya itu coba kita naik motor, bayangin nih kita speedometer, naik motor, full isi bensin, pergi jauh habis lagi. Kan mubazir sia-sia. Itu iman kita kayak gitu tuh, ya. Tapi kalau iman para nabi dan rasul nggak bisa turun. Iman yang para nabi dan rasul itu terus meningkat, nggak bisa turun. Kenapa? Karena memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang imannya orang soleh bagaimana? Ya, imannya orang soleh gimana? Ya, contoh misalnya ada ulama namanya Barseso, yang besar. Ya, bahkan di satu riwayat dikatakan beliau itu udah bisa terbang, ya, zikirnya udah terbang, saking enaknya zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah sampai bisa terbang, saking hebat, ya. Kemudian ini ada iblis ganggu dia, ya, orang mau ganggu nih katanya, tanya sama iblis, kok bisa begitu sih? Ya, bisa karena begini, khusyuk, iblis ngikutin. Kok bisa begini? Bisa karena puasa, iblis ngikutin. Bisa karena bayar zikir, iblis ngikutin. Dan tiba-tiba iblis lebih unggul ibadahnya ketimbang ulama Barseso. Ganti yang dia nanya, kenapa lu bisa mengungguli gua? Bahasa begitu. Ya, ada syaratnya, ikut saya. Akhirnya apa? Nyoba minuman, ya, nyoba perempuan, akhirnya dibunuh. Ya, ini tingkatan ulama orang soleh. Ya, masih bisa berkurang tingkat imannya. Nah, terus bagaimana cara kita untuk bisa iman kita? Kalau kata orang Jawa, menjejak iman kita tetap istiqomah, mustaqim.
Bagaimana supaya kita itu imannya bisa bertambah? Ya. Nah, di sini dikatakan la yazal mu'minu fi ziyatin fi dinihi malam yaqul haram. Berarti mungkin kita ada yang kita makan sesuatu yang haram. Ya, pokoknya di awal kita sudah katakan resiko orang yang makan haram ini, resiko orang yang makan subhat ini, resiko orang yang makan halal ini sudah disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Mata kolbu, ya hatinya mati, ya kemudian pikiran jadi sempit, itu akibat kita makan yang haram. Nah, berarti mungkin di diri kita ini tanpa kita rasakan itu ada sesuatu yang haram dalam diri kita. Sehingga apa? Sehingga ibadah kita itu iman kita turun. Ya, sehingga apa? Agama kita juga turun secara otomatis. Agama kita turun, iman kita turun, akhirnya ibadah nggak mau. Males ibadah udah gak mau, kemudian juga melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah udah gak mau, udah males dan sebagainya. Berarti akhirnya apa? Sia-sia. Ya. Jadi tingkatan iman kita harus dikuatkan dengan cara apa? Dengan cara bentengi dengan sesuatu dari perkara yang haram. Ya. Karena al-haram bayyinun, al-halal bayyinun. Yang haram sudah jelas, yang halal juga jelas. Yang repot romang-romang mana halal mana haram. Ya kita nggak tahu, tapi bismillah kita disuruh baca ratib. Ya kita makan sesuatu kalau kita yakin itu halal, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama wa huwas samiul alim. Jadi sesuatu yang kita makan, kita udah kerja keras, kita udah banting tulang, dan insyaallah ini adalah sesuatu yang halal. Dan kita yakin sesuatu yang halal, dengan otomatis ibadah kita, iman juga kita menjadi tingkat. Ya. Kemudian wa man faraqal ulama mata qalbuhu wa amiya atillahi ta'ala. Dan barang siapa yang menjauhi ulama, maka lambat laun hatinya akan mati dan matanya akan buta dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewarisan Nabi. Ya, ulama banyak mewarisi hal ihwal apa yang sudah Nabi lakukan. Apa itu? Kaulan, ucapan Nabi. Apa itu? Fi'lan, perbuatan Nabi. Apa itu? Takriran, ketetapan Nabi. Au nahwah, atau yang lainnya. Jadi ulama sudah menjalankan ucapan Nabi, perbuatan Nabi, tingkah laku Nabi, kebiasaan Nabi, bahkan ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib kita ikuti. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, malah dekatilah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Karena ulama itu pewarisnya Nabi. Nabi tidak mewariskan harta kekayaan. Nabi tidak mewariskan rumah tanah luas. Nabi tidak mewariskan harta benda yang berlimpah ruah. Tapi yang Nabi wariskan adalah al-akhlaqul karimah, akhlak mulia. Bahkan Sayyidatina Aisyah ditanya sama sahabat, wahai Aisyah, ma wa akhlakun Nabi? Akhlakun Nabi Al-Qur'an. Apa itu akhlaknya Nabi? Akhlak Nabi ada Al-Qur'an. Jadi semua Quran ada dalam diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama 22 tahun 22 bulan 2 hari, 22 tahun 22 bulan 2 hari itu Al-Quran diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara berangsur-angsur. Wajar saja kalau Nabi Muhammad dikatakan sebagai akhlaknya akhlak Al-Quran, karena selama 22 tahun 22 bulan 2 hari itu selama itu Al-Quran diturunkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang terdiri dari 114 surat, 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Itu Al-Quran. Wajar kalau ada dalam diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Kalau orang berpisah dengan ulama, gedek satu sama ulama, ya fantadilisaan, tunggu aja saat kehancurannya. Ya, ulama yang bagaimana? Ulama yang mengikuti jejaknya para salafus sholihin, ulama yang mengikuti jejak para nabi dan para rasul. Yang bagaimana sih kita bisa melihat? Ya, ulama yang bagaimana? Ada ulama yang istiqomah ya di jalannya, ada ulama yang tidak istiqomah di jalannya karena punya satu tujuan tertentu. Kita bisa lihat, kita bisa pandang. Ya, kalau kita ingin selamat maka ikutilah al-ulama warasatul anbiya, ulama yang mengikuti wasiatnya, ajarannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita tidak ikuti maka kita akan mati hati kita. Ya, lambat laun hati kita akan mati. Kira-kira kalau hati mati itu bagaimana? Namanya mati udah itu keras baru. Udah mati itu yang namanya mati udah keras, ya mungkin udah busuk, mungkin udah bau dan lain sebagainya. Udah mati soalnya. Beda kalau fuad, ya fuad itu hati juga, ya qalbun itu hati juga. Tapi kalau qalbun ini hati sanubari yang paling dalam, itu qalbun namanya. Makanya al-qalbul mutayyam bidohan Nabi. Kita disuruh untuk menggantungkan hati kita selalu dengan banyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya mati dan matanya akan buta dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa melihat dunia serta isinya, bisa lihat. Hatinya bisa merasakan semua apa yang ada di langit dan di bumi, tapi dia tidak merasakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya enggak nyaman, hidupnya enggak tenang, selalu gelisah, resah dan lain sebagainya. Sedikit-sedikit merasa kurang, sedikit-sedikit merasa kesal, sedikit-sedikit merasa sebel. Kenapa? Karena dia sudah tidak cinta kepada ulama sehingga hatinya mati, matanya menjadi buta. Nah, bagaimana caranya cintai ulama? Cinta ulama itu nggak mesti kita deketin orang yang kita pepet, nggak mesti. Kenapa? Karena banyak ulama yang telah Allah panggil, ya, telah Allah panggil kehadirannya ke sisinya. Kita deketin ziarah kepada orang-orang soleh, ulama-ulama soleh, deketin ziarah, ya, dengan kita ziarah mendapatkan keberkahan, mendapatkan syafaatnya. Ini dapat membuka hati dan pikiran kita. Salah satu contoh kemarin terjadi kisah nyata, ya, seorang wali dari tanah Jawa, ya, itu namanya Mbah Maimun Zubair Mubarak. Beliau wali Allah Ta'ala, begitu ada pembongkaran makam, begitu dilihat makamnya utuh, jasadnya utuh, gak ada rusak sama sekali. Ini luar biasa. Nah, kita deketin, kita cintai orang seperti itu. Kita doakan walaupun dari jauh, ini akan sampai kepada beliau semua. Kita berharap apa? Dengan berkah beliau ini hati kita menjadi terang, ya, kemudian mata kita melihat selihat-lihatnya sehingga kita kenal dan tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jaminan kebaikan terhadap orang yang makan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala fi dini wa dunya wal akhirah.